Sahabat, Anda mungkin sebagian sudah melihat video pertemuan Vladimir Putin dengan utusan dari Jepang. Di mana dalam video itu sebagian mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin ini menggunakan bahasa tubuh dan gaya diplomatik untuk menyampaikan pada delegasi dari Jepang ini gitu loh yang berkunjung ke Rusia. Nah, ketika berkunjung ke Rusia nih, delegasi ini istilahnya Vladimir Putin menyampaikan pesan seperti ini. Jepang saat ini seperti anjing peliharaan dalam tanda kutip ya, atau pelatihannya Amerika Serikat. Nah, jadi di dalam kunjungan itu, sahabat Vladimir Putin entah itu dibawa, entah anjing peliharaan ini ngikutin gitu kan, itu menggonggong terus gitu loh. Wah, nggak berhenti. Begitu si delegasi Jepang ini nggak berani mendekat dong, gitu loh. Ketika Vladimir Putin itu ngasih makanan, anjing diam, gitu loh. Habis itu gonggong lagi, gitu loh. Dan itu terjadi cukup lama durasinya. Ada mungkin sekitar hampir 3 menitan lah, sekitar gitu. Menurut saya ini cukup membosankan kalau saya delegasi Jepang gitu kan. Ini ada apa maksudnya gitu loh. Nah, ini oleh sebagian menyebutkan bahwa pesan yang ingin disampaikan Vladimir Putin, bahasa tubuh, gitu loh. Kang Ipul setujukah dengan itu, Kang Ipul? Ya, menarik ya. Ini baru kemarin kita bahas tentang gonggongan anjing di Indonesia ya. Sekarang gonggongan anjing muncul juga di Rusia. Dan memang kita sempat bahas juga bahwa anjing adalah salah satu hewan yang sangat setia kepada pemberi makannya. Dan dia juga hewan yang pandai sekali menjilat kan. Kebiasaannya menjilat-jilat. Nah, apa yang dimunculkan di tayangan video barusan yang kita lihat ini, tentu ini harus kita lihat dalam perspektif yang cukup leluasa ya. Tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang saja. Pertama, ini kita angkat karena ramai saja di media sosial. Ini menjadi di grup WhatsApp itu kalau pesan tuh yang ada tanda ini pesan diteruskan terus-menerus gitu. Maka ini kita coba bahas sebagai sebuah gambaran dunia politik hari ini. Bahwa apa yang Vladimir Putin sampaikan itu memang menarik sekali ketika kita lihat sosok Putin yang memang begitu tegas terhadap Amerika, terhadap NATO, bahkan terhadap siapapun yang mencoba menegasikan atau mendegradasikan negerinya sendiri. Jadi kedaulatan negara Rusia ini begitu sangat dijunjung oleh beliau gitu. Dan aksi yang barusan ada anjing ngikutin, gonggong, kemudian dikasih makan, diam. Dan yang menarik justru adalah bagaimana raut muka dari delegasi Jepang itu. Tentu kita tahu Jepang salah satu negara yang seperti Indonesia penuh dengan keramah tamahan. Ramah tamahnya itu terganggu dalam raut muka yang kalau kita lihat dia tersenyum tapi seperti yang senyum pahit gitu ya. Senyum pahit atau senyum kebingungan atau senyum yang dipaksakan. Beberapa kali senyumnya itu tertahan. Senyum lepas lagi. Senyum lepas lagi. Dan dia senyum ketika sorot mata Vladimir Putin melihat ke mata delegasi Jepang itu. Jadi tentu ini sebuah situasi yang begitu kikuk, kaku dan tidak nyaman buat para delegasi Jepang. Tapi dia tidak bisa apa-apa gitu. Dia hanya bisa diam, tersenyum gitu. Sampai akhirnya Putin mendekat kemudian menunjukkan sekali lagi bagaimana anjing itu ketika diberi makan dia menjadi diam. Nah, kalau dibahas tadi oleh Kang Ijo bahwa ini adalah sebuah pesan yang sangat keras dari Putin terhadap negara-negara yang menjadi anjing penjilatnya Amerika, kurang lebih begitulah. Maka Putin akan bersikap jauh lebih keras. Nah, saya kira ini patut kita tiru, bukan berarti Pak Jokowi juga bawa anjing. Tentu tidak begitu konteksnya, tapi bagaimana kedaulatan negeri ini begitu dijunjung tinggi, dijaga, harga diri negara ini betul-betul dijaga oleh para pejabatnya. Nah, bagaimana bentuk menjaganya? Ya tentu dengan kita tidak menjadi pengemis kepada negara lain misalkan. Kan ini yang kita lihat kemarin setelah LBP ke Arab, kemudian diikuti juga dengan foto pertemuannya Menhan Prabowo di Arab Saudi juga gitu. Dan kita lihat pemimpin Arab tentu itu anaknya Salman ya, Raja Arab yang sekarang menjadi pelaksana lah kurang lebih begitu. Dia begitu santainya, dia begitu dominannya ketika berhadapan dengan LBP. Bagaimana misalkan ini kembali lagi bahasa tubuh. Dia merangkul LBP, menepuk pundaknya gitu. Itu kan sebuah bahasa dominasi. Bagaimana saya lebih berkuasa dari Anda, saya lebih kuat dari Anda gitu. Begitu juga dengan Prabowo. Prabowo yang dulu mah katanya apa? Singa Asia gitu, macan Asia. Di hadapan putra Raja Salman itu sama juga begitu kikuk, begitu kaku dan anaknya Salman yang begitu dominan gitu. Sama juga kurang lebih saya lihat adegannya menepuk-nepuk apa ini? Pundak.
Dan itu adalah bahasa dominasi. Itu sangat jelas dalam bahasa tubuh yang secara konsep psikologi menjelaskan. Orang yang pertama kali merangkul, orang yang apalagi sampai menepuk-nepuk pundak, itu dia sedang berkata bahwa saya lebih kuat dari Anda, saya lebih hebat dari Anda. Dan faktanya kan memang juga begitu. Kita ke LBP ke sana mau minta uang, gitu. mau nyari investor untuk pendanaan IKN. Ini tentu berkebalikan dengan yang dilakukan oleh Putin. Perbandingan ini saya kira menggambarkan kepada kita bagaimana kehebatan Soekarno dulu di Indonesia, yang begitu mengagungkan Indonesia bahwa jangan macam-macam sama kita itu. Kalau ada macam Malaysia macam-macam kita ganyang kan gitu. Nah, hari ini narasi dari pemimpin kita jauh sekali dari yang seperti itu. Bahkan ya maaf gitu, seolah-olah seperti yang meminta-minta gitu. Nah, itu kan ya gimana harga diri kita di mata dunia. Nggak ada ketegasan, nggak ada kewibawaan. Nah, ya kurang lebih begitulah. Alhamdulillah, angkatan pertama Akademi Dakwah Digital Indonesia di bawah naungan Yayasan YPHI sudah berlangsung dan mendapatkan testimoni yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gofar. Saya berasal dari Kabupaten Bandung Barat. Saya salah satu peserta ADI Akademi Dakwah Digital Indonesia angkatan pertama. Banyak sekali ya yang saya dapatkan di ADI ini. Salah satunya terkait pengenalan diri, pengenalan sosmed, mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pendakwah di bidang digital, dan tentunya banyak sekali yang mungkin tidak bisa disebutkan karena di ADI ini kita berdakwah melalui sosmed ya, seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Insya Allah berguna untuk teman-teman semua. Dan insya Allah nih guys, bagi teman-teman yang ingin bergabung, insya Allah Abi akan membuka pendaftaran untuk angkatan kedua. Nah, bagi teman-teman mungkin kita bisa berdakwah via medsos guys. Yuk guys, gabung. Bagi sahabat semua, kami membuka peluang untuk turut membersamai para calon pendakwah ini dengan memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.